warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bi ta'atillahi wa rasulah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wa syafa'ah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin jamaah syarihil Quran yang dirahmati Allah. Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi di dalam karya monumentalnya Ihya Ulumuddin juz 2 halaman 238 mengatakan, ma fasadatir ra'iyah illa bifasadatil malik wa ma bifasadatil muluk illa bifasadatil ulama. Tidaklah rusak rakyat kecuali karena rusaknya para penguasa, dan tidaklah rusak para penguasa kecuali karena rusaknya para ulama. Hal ini menunjukkan saling terikatnya ulama dan umara dalam menjalankan pemerintahan. Namun hadirin, pada pemilu tahun 2024, ulama berbeda pilihan terhadap capres dan caleg, yang menyebabkan perpecahan di antara para pengikutnya. Perbedaan pilihan adalah hal yang wajar, karena ulama memiliki hak untuk memilih. Yang tak wajar hadirin, jika capres dan caleg memanfaatkan popularitas ulama untuk meraih kuasa. Maka timbul pertanyaan, bagaimanakah posisi ulama di panggung politik? Apakah ulama tidak seharusnya berperan dalam desain politik? Persoalan ini menarik untuk kita bahas. Oleh karena itu, kami akan menyampaikan sebuah topik syarahan Al-Quran dengan judul Relasi Ulama dan Umara untuk menjaga keutuhan bangsa. Dengan rujukan awal Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya فردوه إلى الله
kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad serta ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ayat ini memerintahkan untuk taat kepada Allah, Rasul dan ulil amri. Berbicara tentang ulil amri, Syekh Al-Wahidi di dalam tafsirnya Al-Wajiz lil Wahidi juz 5 halaman 88 mengatakan, wa humul ulama wal fuqaha. Ulil amri adalah ulama dan ahli fikih. Sementara pendapat lain mengatakan minal umara wal hukam wal muftin. Ulil amri adalah umara atau pemerintah, para hakim dan para mufti. Demikianlah yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam tafsir As-Sa'di halaman 183. Artinya hadirin, ulil amri dapat bermakna ahli ilmu atau ulama dan dapat juga bermakna pemimpin rakyat atau pemerintah. Yang kedua tokoh ini harus saling menguatkan. Hadirin, mari kita berkaca pada masa lampau, bagaimana Islam mencapai puncak kejayaan ketika seorang pemimpin mampu membangun relasi yang baik dengan ulama. Tergambar pada masa Daulah Bani Abbasiyah dengan khalifahnya Harun ar-Rasyid, mengangkat ulama besar Imam Malik bin Anas sebagai mufti kerajaannya. Suatu ketika, Khalifah Harun ar-Rasyid berjanji untuk tidak mencampuri urusan Perdana Menterinya Ja'far bin Yahya. Namun ia langgar sumpahnya hadirin. Maka Imam Malik berfatwa bahwa sang khalifah harus berpuasa 3 hari berturut-turut. Ini menunjukkan integritas Imam Malik yang tetap tegas di hadapan penguasa. Dan bagaimana Khalifah Harun ar-Rasyid menerima kebenaran dengan bijak. Sehingga tak heran jika Daulah Bani Abbasiyah merupakan pemerintahan terbesar sepanjang peradaban Islam. Kerjasama antara ulama dan umara yang tergambar ini hadirin sering hilang di panggung sejarah Indonesia. Walaupun ada, terkadang keduanya bekerja sama hanya untuk mencicipi manisnya kekuasaan. Ia biarkan penguasa tetap berada dalam kezaliman. Nah, terkadang menjelang pemilu, sorban ulama sontak berubah menjadi sel partai politik. Padahal hadirin, seharusnya ulama dan umara menciptakan kesejahteraan bangsa. Ulama dengan spiritualitas dan moralitasnya menyampaikan kebenaran, sedangkan umara dengan otoritas dan dana mengeksekusi kebijakan. Betul apa betul hadirin? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Simfani minan nas, idza salaha salahan nas, wa idza fasada fasadan nas, wa humal muluku wal ulama. Dua golongan manusia yang jika mereka baik, maka baiklah seluruh manusia. Namun jika mereka rusak, maka rusaklah seluruh manusia. Mereka siapa hadirin? Ulama dan umara. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana contoh ulama yang diimpikan hadir di bumi pertiwi? Ia adalah Buya Hamka. Di balik jeruji penjara, Buya Hamka lahirkan tafsir Al-Azhar sebagai rujukan untuk memahami Al-Quran. Dan Buya Hamka tidak menaruh dendam dan benci kepada pemerintah yang menghukumnya. Bahkan hadirin, di akhir hayat sang penguasa, Buya Hamkalah yang menyolatkannya. Demikian yang dikisahkan Irfan Hamka sang Ananda dalam bukunya berjudul Ayah. Lalu bagaimanakah relasi ulama dan umara untuk menguatkan kekuatan bangsa kita? Ada yang tahu jawabannya hadirin? Jawabannya Al-Quran surah Ali Imran ayat 187. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ صدق الله العظيم. Ingatlah ketika Allah membuat perjanjian dengan orang-orang yang telah diberi Alkitab dengan berfirman, hendaklah kamu benar-benar menerangkan isi Alkitab itu kepada manusia, dan janganlah kamu menyembunyikannya. Lalu mereka melemparkannya, janji itu, ke belakang punggung mereka, mengabaikannya dan menukarnya dengan harga yang murah. Maka itulah seburuk-buruk jual beli yang mereka lakukan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin jamaah Syarhil Quran yang dirahmati oleh Allah. Ayat ini menginformasikan kepada kita ala annahu yajibu 'alal ulama ayyubayyinul haqqo linnas, bahwa wajib bagi ulama untuk menyampaikan kebenaran kepada masyarakat. Demikianlah yang dijelaskan Imam An-Nasafi
di dalam tafsirnya Madarikut Tanzil wa Haqaiqut Ta'wil juz 1 halaman 319. Karena itu dapat difahami hadirin. Fayajibu 'alal umara ittiba'ul ulama fima yubayyidunahu min syariatillah. Maka wajib umara mengikuti ulama sesuai dengan syariat yang ia ajarkan. Demikianlah sekelumit kesimpulan yang disebutkan di dalam tafsir Ibnu Utsaimin karangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat tadi mengisyaratkan kepada kita 3 konsep relasi ulama dan umara untuk menjaga keutuhan bangsa. Pertama, ulama berfungsi mengawal umara agar tetap berada dalam kebenaran. Noam Chomsky, seorang linguis terkemuka Amerika, di dalam esainya The Responsibility of Intellectual menuliskan bahwa tanggung jawab seorang intelektual ialah menyampaikan kebenaran dan mengungkap kebohongan. Ulama hadirin, sebagai intelektual negara bertugas mengawal umara. Maka seorang ulama harus memiliki ilmu agama yang mendalam, integritas yang tinggi, serta mampu mengambil keputusan dengan adil. Kedua, umara berfungsi menciptakan kondisi yang kondusif bagi ulama agar senantiasa menyuarakan kebenaran. Umara ini hadirin di dalam pepatah Melayu ibaratkan kayu gedang di tengah padang sebagai penopang dan pelindung bagi rakyat. Daun rindangnya tempat berteduh, batang gedangnya tempat bersandar, aduhai sayang, tempat ranting aman untuk kukuhnya rakyat mengadu tempat tentang perkara kemasyarakatan, akar fondasi kuatnya kuat tempat menjaga kita kesejahteraan bersilo, rakyat. ranting kukuhnya tempat bergantung, akar kuatnya tempatlah kita bersilo. Merdu kan hadirin? Dan yang ketiga, ulama dan umara saling menghargai dan memuliakan untuk kesejahteraan umat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya yang diriwayatkan Imam Ahmad nomor 18.544 bersabda, Al-jama'atul rahmah wal firqatu azab. Persatuan itu adalah rahmat dan perpecahan itu adalah azab. Demikianlah hadirin, relasi yang baik antara ulama dan umara akan menjadikan bangsa maslahah dan jauh dari mafsadah. Jika 3 poin ini terrealisasikan, maka bangsa akan damai, aman dan sejahtera. Hadirin, dari uraian tadi dapatlah kami ambil kesimpulan. Relasi yang kuat dan harmonis antara ulama dan umara dalam bentuk saling membantu dan menghargai demi kemaslahatan merupakan kunci terwujudnya keutuhan bangsa. Hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.